Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Nanda selaku dosen pengampuh mata kuliah pengantar ilmu politik. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi konsep partai politik di Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Febri Ardiana Zingga, Desti Nureni, Haidir Syaputra, Adiba Raihana Fadilah, Maria Mahdalena, Eka Putri, Wela Adestia Fitri, Dia Nurleli, dan saya sendiri Raka Arvel Prabaswara. Baiklah, cukup sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Kepada pemateri kami persilakan. Sebelum itu ada foto dokumentasi kami, yaitu ada Febri, Desti, ada Haidir, Adiba, ada Maria Magdalena, ada Raka Arvel, ada Eka, ada Wela, dan ada Dea Nurleli. Apa itu partai politik? Partai politik adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan negara tertentu. Ya, yang bisa kita ketahui, sebentar lagi kita akan mengadakan pesta pemilihan umum, yaitu memilih presiden dan wakil presiden dan DPR dan seterusnya. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Pengertian partai politik menurut para ahli. Pengertian partai politik menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama menurut Budiarjo, yang kedua menurut Edmund Burke, dan ketiga menurut Sigmund Neumann. Yang pertama, menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Yang kedua, menurut Edmund Burke, partai politik adalah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Sedangkan menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi yang dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dan ini adalah foto Budiarjo, ada Edmund Burke, dan ada Sigmund Neumann selaku para ahli. Materi selanjutnya adalah fungsi. Pada sistem demokrasi yang ada di Indonesia, dibentuknya partai politik yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi komunikasi politik, di mana fungsi ini sebagai penghubung antar pihak yang memerintah dan yang diperintah untuk disalurkan pada pihak penguasa dan dari pihak penguasa kepada masyarakat. Yang kedua ada sarana artikulasi dan urgensi kepentingan, di mana sarana ini menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi, serta tuntunan masyarakat. Yang ketiga, sarana sosialisasi politik, berguna untuk memberikan suatu pemahaman politik yang pada umumnya ditujukan pada usaha pemupuk integrasi nasional, umumnya kepada bangsa terdiri dari heterogenitas. Yang keempat adalah fungsi dari rekrutmen politik, yang dimana tugasnya untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai yang dipersiapkan menjadi pemimpin di masa datang. Dan ini digunakan sebagai proses regenerasi yang akan berjalan dengan lancar untuk kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin. Yang kelima ada sarana pembuatan kebijakan. Partai politik ini membuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau yang memegang tampuk pemerintahan.
Akan tetapi, jika sebuah partai hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan, sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintahan. Kedelapan, integrasi sosial dalam politik. Adanya keterkaitan antara individu dengan individu dan kelompok dan lainnya, sehingga gerak dan aktivitas organisasi partai politik yang dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Saya akan menjelaskan sistem kepartaian menurut Hague dan Harop. Sistem kepartaian Hague dan Harop mendefinisikan sistem kepartaian sebagai interaksi yang terjadi antar partai politik yang peroleh suaranya signifikan. Sementara itu, Maurice Duverger membagikan sistem kepartaian menjadi 3, yakni yang pertama ada sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal sudah dikenal luas dan diaplikasikan di banyak negara. Sistem ini memiliki sifat non-kompetitif sebab semua golongan harus menerima pimpinan partai tersebut dan tidak dibenarkan bersaing dengannya atau akan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Partai tunggal adalah sistem kepartaian di mana dalam sebuah negara hanya ada satu partai terbesar yang menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sistem partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika yaitu Kanada di masa Kwame Nkrumah, Guinea, dan Mali. Selain itu juga di Eropa Timur dan Republik Rakyat Tiongkok. Kecenderungan negara-negara yang menggunakan sistem partai tunggal adalah karena di negara-negara baru, pemimpin sering berhadapan dengan masalah integrasi berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda. Sistem kepartaian kedua yaitu sistem duipartai. Sistem duipartai berarti adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai dalam sebuah negara hanya sedikit. Negara yang menggunakan sistem duipartai diantaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Dalam sistem duipartai, dengan jelas partai terbagi menjadi partai penguasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Pembagian tugas di antara kedua partai yaitu partai pemenang pemilu akan memerintah dan partai yang kalah dalam pemilu menjadi partai oposisi yang loyal. Yang terakhir yaitu sistem multipartai. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada sistem duipartai. Negara yang menggunakan sistem multipartai adalah Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia, dan lain-lain. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Adapun partai-partai yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Partai PDIP, yang kedua ada Partai PAN atau PAN, yang ketiga ada Partai Demokrat, yang keempat ada Partai Gerindra, yang kelima ada Partai Golkar, yang keenam ada Partai Hanura, yang ketujuh ada Partai PKS, yang kedelapan ada Partai PKB, yang kesembilan ada Partai Nasdem, dan yang ke-10 ada PPP. Yang ke-11 ada Partai Garuda, yang ke-12 ada Partai Berkarya, yang ke-13 ada Partai Perindo, dan yang ke-14 ada Partai PSI. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak. See you.